warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semakensa TV Edukasi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di podcast Semakensa dalam edisi khusus, yaitu presentasi videografi hasil karya siswa jurusan MPLB Mapel Informatika. Pada hari ini telah hadir 3 orang siswi yang telah memproduksi video ini. Silakan memperkenalkan diri, siapa dan berperan sebagai apa. Monggo. Saya Rameza Elia Ramadhani, berperan sebagai editor. Saya Clarissa Novelin Sumanta, berperan sebagai kameramen. Saya Rafia Akbar, berperan sebagai host 1. Oke, ada sebagai editor, ada sebagai kameramen, dan ada sebagai host. Ya. Sebelum kita kulik-kulik mereka tentang apa yang dilakukan dan perannya sebagai apa, itu akan kita putarkan dulu hasil karya mereka itu seperti apa. Halo semuanya, selamat siang. Kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ana Maria Flona Bunga Marwin. Saya Rameza Elia Ramadhani. Saya Rafia Akbar. Saya Clarissa Novelin. Hai, kita udah sampai di exponya MTQ. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Oda Mengolah Karya. Ayo guys, kita masuk. Kebingungan, ini denahnya. Ini dia denah Oppo MTQN XXX Expo 2024. Di sini ada apa aja, Kak? Oh iya, kita di sini ada komunitas mengolah karya. Jadi ada beberapa produk olahan, ada kria, ada makanan ringan, dan sampai tekstil juga ada. Ada daerah oleh-oleh khas Kaltim. Nah ini dari Bontang. Iya. Dari Bontang. Oh gitu ya, banyak banget. Iya. Oh guys, jadi kita akan masuk ke dalam gedung perlombaan. Ikutin Ella ya. Dan sekarang kita sedang di punya Universitas Samarinda. Jangan lupa datang ya teman-teman. Sudah berapa lama jualan cantik? Sudah 3 hari di sini, sudah 3 hari. Kita datang langsung dari Jawa Timur, beberapa saudara. Batik ini diproduksi di Madura, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Sudah berapa lama? Kalau produksi batik kami menekuni mulai tahun 2010, 2011 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, sama-sama. Dah. Oke, sekian dari video kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat sore. Ya pemirsa, itu tadi video hasil karya mereka ya, luar biasa ya. Hasil liputan event MTQ ke-30 di kota Samarinda beberapa hari yang lalu. Kita akan mulai dengan mewawancari, mengorek-ngorek cerita tentang produksi video tadi. Ya, kita mulai dari Ella ya. Siapa panggilannya? Elia. Ya, kita mulai dari Elia. Tadi perannya sebagai editor. Iya, Editor video. Ya, mic-nya didekatkan. Iya. Ella, di dalam mengedit video tadi menggunakan aplikasi apa, Ella? Pakai
Aplikasi CapCut. CapCut ya. Nah, itu berapa lama prosesnya? 2 harian kayaknya. 2 hari selesai. Pada saat take dengan suara dan video itu di kamera di HP yang sama atau beda? Sama ya. Di HP sama yang tadi ya. Oh, kalau ngerekam itu dia pakai HP-nya si Karisa, kalau ngeditnya pakai HP saya. Gitu, jadi HP yang berbeda. Hal yang paling sulit saat mengedit video itu di bagian apa sih? Pas bagian ngeurutin apanya nih namanya? Ngeurutin ya klipnya dari mulai pembukaan sampai akhir itu nyusunnya rada sulit sih. Itu ya, mengurutkan. Kalau mensinkronkan suara dengan gambar bagaimana? Nah, itu juga susah sih, kemarin rada sulit biar kedengaran di video tuh gimana. Jadi ya, jadi hasilnya kayak gitu. Oke. Sekarang yang tengah. Tadi siapa yang tengah? Siapa tadi? Clarissa. Farisa ya. Clarissa sebagai apa tadi, kameramen ya? Iya. Sebagai kameramen ya, apa suka dukanya kena bagian kameramen ini? Seneng aja sih Pak, kayak jadi kayak lebih gampang apa ya, jadi kayak nggak terlalu banyak ngomong, jadi kayak nge-shoot. Saya kan suka nge-video-videoin gitu juga. Jadi, dengan alat bantu apa, mungkin tripod atau gimbal atau nggak pakai? sih Pak. Nggak pakai alat Iya. bantu ya, langsung HP biasa. HP siapa kemarin yang dipakai? HP saya Dengan tipe dan merek apa? iPhone 14. Ya, hasilnya seperti itu ya anunya ya. Sebagai seorang kameramen, apa tantangan yang terberat selama membuat video? Mengatur cahaya. Terus kayak kalau orang ngomong tuh kayak susah kedengaran kalau misal pakai HP sih Pak, jadi kayak kurang ini kita. Oke, seperti itu. Kemudian ada hostnya Ayah ya. Ayah atau Via nih? Iya Pak. Oh, Via ya. Oke. Oke, hostnya Via. Nah, Via bisa diceritakan ini perasaan kamu saat berperan sebagai host yang nanya-nanyai orang itu, gimana perasaanmu? Silakan. Jujur senang sih Pak, jadi kayak bisa mengeksplor banyak hal, nanya-nanya sama orang yang kita sendiri gak tahu itu siapa, terus dia menceritakan apa aja yang dia jual, dia pamerkan di acaranya. Untuk pertanyaannya, apakah kamu tulis konsep dulu atau spontan aja, tergantung situasi? Kebetulan kita spontan semua sih Pak, jadi kayak pas lagi mau tag itu kepikiran tuh kata-katanya, terus dibantu juga sama orang-orang di sana. Oke, ada nggak pada saat memilih sasaran ini orangnya keberatan atau menolak seperti itu? Alhamdulillah enggak ya Pak ya, semua welcome mau ngebantu kami Pak. Oke, siapa yang menentukan saya harus mewawancarai si A, si B, si C di sana itu? Apa Pak? Siapa yang menentukan atau yang memilihkan harus mewawancarai si A, si B, si C atau seperti itu? Siapa nih? Kamu sendiri atau mungkin ada? Kita barengan sih Pak, kita tanya-tanya dulu, ini bisa nggak dipakai buat kita tanya-tanya buat tugas sekolah. Nah, seperti itu. Iya Pak. Oke, saya kembali ke bagian editor lagi ini ya. Kembali ke editor lagi. Apa saran kamu buat teman-teman yang lain agar nantinya bisa membuat karya videografi lebih bagus lagi? Silakan Elia. Apa ya? Kalau ngebikin videonya tuh seharusnya pakai ini sih, mikrofon, biar pas ngedit videonya tuh jadi kedengaran, nggak yang kekecilan suara gitu. Terus kalau edit itu kan dari CapCut kan, jadi kita harus ngeliatin referensi juga ke lain gimana gitu, awalannya akhirannya juga ya. Oke. Clarissa, apa ini untuk menjadi seorang kameramen yang bagus sehingga nanti menghasilkan video juga akan lebih bagus lagi ke depannya? Menurut saya sih kalau misal mau lebih bagus lagi pakai kamera yang betul-betul kamera khusus ngevideoin gitu juga, terus pakai yang mic itu supaya kedengaran gitu juga sih Pak. Dan kemarin menggunakan alat yang seadanya saja ya, dan Pak. hasilnya juga sudah lumayan bagus ya. Kemudian sebagai host ini, Via ini untuk menjadi host, presenter, pewawancara yang bagus itu harusnya seperti apa sehingga kedepannya bisa lebih bagus lagi?
mungkin bisa lebih mengasah kalimat, terus juga mungkin lebih apa ya, supaya lebih bagus itu pertanyaannya juga bagus supaya nanti waktu wawancara tuh bisa dapat banyak gitu loh Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kita masih punya 2 narasumber lagi pemirsa di balik layar memproduksi video ini. Ya, kita akan panggil narasumber berikutnya. Ya pemirsa, kita masih di podcast Semakin Sah dalam edisi presentasi videografi kaitannya dengan mapel informatika kelas 10 MPLB 2 SMK Negeri 1 Samarinda. Nah, ini ada 2 narasumber lagi yang kita hadirkan, masih satu tim dengan yang tadi. Silakan memperkenalkan diri dan perannya sebagai apa. Saya Ana Maria Flona, berperan sebagai sutradara. Flona. Saya Latifah Priani, berperan sebagai host 2. Oke, ada Flona dan Latifah. Ya, panggilannya apa? Ayah. Panggilan saya Ayah. Gitu ya, panggilan Ayah. Nah, kita akan sedikit tanya-tanya tentang sutradara. Selama kegiatan proses produksi ini apa yang kamu lakukan ini, Flona? Kayak seperti ngatur-ngatur, kayak buat tempat di sini lagi kita kayak nanya-nanya gitu. Tadi ada spot-spot apa saja tadi yang dikunjungi tadi, yang diwawancara tadi? Ada tempat kuliner seperti kayak makanan khas Bontang, khas Bontang, terus tuh kayak pembuatan gelang juga, itu pokoknya sebagian. Kenapa spot itu yang menjadi pilihan di kelompokmu untuk diwawancarai? Karena mungkin juga karena kayak dekat juga kan sama pas kita lagi jalan, terus tuh kita nemu itu, jadi mungkin berpikir ya udah ke situ aja buat wawancarai kakaknya. Ya. Ada nggak misalnya pas mengunjungi spot A mau diwawancarai keberatan atau bagaimana seperti itu? Kita sebelum kita wawancarai, kita izin dulu sama kakaknya, dan kakaknya memperbolehkan kita untuk mewawancarai dia. Oke, sekarang masuk ke Ayah ya, sebagai host yang kedua ya. Satu kedua nih? 2. Ya, kedua ya. Ayah, ini apa perasaanmu saat menjadi host, saat mewawancarai orang lain yang belum dikenal? Apa perasaan? Menurut saya sih senang ya Pak, karena bisa kenal juga sama orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan apakah sudah dikonsep sebelumnya atau spontanitas saja? Itu spontan juga sih Pak, karena itu tergantung kita yang apa yang dipikirkan. Hal yang paling sulit kaitannya dengan peranmu sebagai host apa yang kamu rasakan? Mungkin lumayan sulit ya Pak, ada juga nggak sulitnya gitu. Nah, jadi tuh menurut saya yang sulitnya bisa jadi tuh setengah orang mungkin jarang mau diwawancarai baru memanggil orang lain gitu nah Pak. Oke, kembali ke Flona lagi ya. Ya, Flona sebagai sutradara ini, bagaimana hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan agar kedepannya nanti kita bisa menggarap video yang lebih bagus lagi? Mungkin bisa mencari konsep yang lebih bagus untuk mewawancarai seseorang, gitu aja sih Pak. Kalau dari Ayah sebagai host, nah ini apa nih tip dan trik agar nanti kedepannya bisa menjadi host yang lebih bagus lagi dalam membuat video yang berikutnya? Mungkin bikin kata-kata ya Pak yang jadi tuh nggak spontan, baru tuh mewawancarinya juga biar lebih mudah, lebih enak juga, baru tuh yang udah dibicarakan gitu nah Pak. Oke, baik
pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ayah dan Flona terkait bagaimana proses produksi video liputan MTQ ke-30 di Samarinda beberapa hari yang lalu. Semoga bincang-bincang hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.